Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk sedulur Lembuswana Nusantara dimanapun berada ya. Semoga sedulur selalu diberi keberkahan dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasa, sebelum menonton video saya, sediakan kopi udut beserta gorengannya dan tonton videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru atau update terbaru dari konten Lembuswana Nusantara. Kali ini sedulur, saya akan membabar sebuah pusaka ya, salah satu ageman dari Lembuswana Nusantara. Konon pertama kali pusaka ini dibikin di zaman Prabu Brawijaya yang kelima. Dan pusaka ini khusus dibikin ya oleh Prabu Brawijaya yang kelima untuk menandingi salah satu pusaka yang dibikin oleh 1000 empu. Apakah pusakanya itu? Namanya pusaka condong campur atau pusaka lintang kemukus. Karena dibikin oleh 1000 empu, pusaka condong campur itu atau Kanjeng Kyai Condong Campur itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tapi sulit juga ya dikendalikan secara energinya atau secara kekuatannya, itu sulit sekali dikendalikan dan banyak sekali terjadi yang namanya itu paceklik ataupun pagebluk dan juga penyakit ya. Karena memang sulit dikendalikan secara energinya, maka Prabu Brawijaya yang kelima atau Prabu Brawijaya Pungkas memerintahkan Pangeran Sedayu atau Empu Supomandrangi untuk membuat sebuah pusaka ya yang memang bisa menandingi ya kekuatan dari keris Kanjeng Kyai Condong Campur. Apakah pusakanya? Yaitu pusaka Kanjeng Kyai Sengkelat, atau yang artinya itu sengkeleati ya, atau marah ya, kayak gitu. Setelah tercipta yang namanya itu adalah pusaka Kanjeng Kyai Sengkelat ini, terjadilah pertarungan antara pusaka Kanjeng Kyai Condong Campur dan bertarung dengan pusaka Kanjeng Kyai Sengkelat. Ternyata dimenangkan oleh pusaka Sengkelat ya. Setelah itu keris Kanjeng Kyai Condong Campur itu melesat ke angkasa dan yang membentuk seperti yang namanya itu lintang kemukus atau bintang pari ya. Walaupun kalah, konon ada kata-kata dia akan turun ya ke bumi untuk membuat geger 300 tahun sekali. Kenapa banyak sekali yang namanya itu pusaka Kanjeng Kyai Sengkelat itu memiliki energi yang sangat istimewa ya, dan ada filosofi ya yang sangat kuat yang menurut saya ada di dapur Sengkelat tersebut, yaitu semakin kita ke atas pasti angin akan semakin kencang. Makanya seperti ilmu padi ya, semakin tua semakin merunduk, bukan semakin tua itu semakin degek ya bahasa Tegalnya. Itu pun halnya kalau kita semakin intinya secara karir itu ke atas, itu harus merunduk ya, jangan degek gini, ntar kena angin jatuh ya. Kalau jatuh kan sakit ya sedulur ya. Ya udah, saya akan buka ya pusakanya. Ini dia pusakanya, sangat istimewa. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sedulur ya,
keris sengkelat ya. Looknya ini adalah look 13 ya. Kalau kita lihat dari besinya berwarna hitam ke biru-biruannya. Ini dia, hitam ke biru-biruan, sangat bagus secara rancang bangunnya. Dan kondisi pusaka ini pun sangat terawat ya. Walaupun keris sengkelat yang berpamor Wosuta ini atau beras yang tumpah ini bertangguh, estimasinya itu adalah Mataram Sultan Agung. Sedulur, sangat istimewa. Ini dia, saya perlihatkan begini. Oke. Dari rancang bangunnya, dari pamornya, dari aura yang sangat sejuk ya. Setelah saya buka pusaka ini, secara auranya itu sangat sejuk. Dari warna auranya yang berwarna emas merah keputih-putihan ini melambangkan bahwa pusaka yang saya pegang sekarang ini adalah pusaka yang terawat secara luarnya atau secara bilahnya, dan juga terawat juga secara energi dari pusaka yang saya pegang ini sedulur ya. Sangat indah. Dan ada kata-kata setelah saya memegang pusaka ini, ada kata-kata ojo dumeh eling lan waspada, dan ada kata-kata surodiro joyo diningrat lebur daning pangastuti ya. Jadi memang kalau hidup di dunia ini intinya kita itu harus ojo dumeh ya. Jadi tidak boleh gerusa-gerusu ya, tetap eling ya, tetap eling gero sing gawe urip yaitu Gusti Allah ya. Lan waspada ya, harus waspada dan juga menjaga dari perkataan kita ya. Namanya perkataan, dan banyak sekali juga ada pepatah yaitu mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita bisa mengendalikan kata-kata kita kepada orang lain, memberikan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain, insya Allah uripe bakal ayam. Dan yang namanya dari pepatah surodiro joyo diningrat lebur dening pangastuti itu memiliki arti bahwa kalau kita yang namanya itu berbuat baik ya, kejahatan apapun, suatu hal yang tidak baik apapun, kalau kita selalu berbuat baik, insya Allah bisa melawan sesuatu hal yang tidak baik itu. Maksudnya kayak gitulah kurang lebihnya ya. Dan saat saya memegang pusaka ini, rasanya itu apa ya, menyenangkan. Rasa lelah, rasa letih ya. Dan kalau saya melihat dari pamor Wosuta yang sangat bagus seperti ini, apalagi estimasi tangguhnya itu adalah Tangguh Sultan Agung, bahwa kalau saya belajar sejarah di sini berarti keadaan Kerajaan Mataram Sultan Agung atau Kerajaan Mataram di zaman Sultan Agung itu bahwa keadaannya itu gemah ripah loh jinawi, intinya jaya dan bercukupannya. Apalagi filosofi beras suta itu adalah beras yang tumpah, pastikan keadaannya lagi jaya ya, kayak gitu ya sedulur ya. Ini dia pusaka yang cocok diagem oleh para orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan ya, untuk orang-orang yang memang ya sedikit memiliki rasa intinya temperamen ya, sifat temperamen juga sangat cocok, karena seperti pengingat ya bahwa kita itu harus meredam emosi kita, karena saat kita marah, saat kita memutuskan sesuatu dengan keadaan kita itu emosi, pasti akan ada hal yang tidak baik terjadi, karena penyesalan datangnya itu belakangan kayak gitu sedulur ya.
dan banyak sekali saya bilang konektivitas yang memang terkoneksi dengan pusaka ini dengan para entitas gaib ya, dan rata-rata adalah seorang pemimpin atau raja dari kalangan entitas gaib ya. Banyak sekali, ada yang memang berasal dari kota gede Yogyakarta, ada yang berasal dari daerah Gunung Merapi, ada yang berasal dari pantai selatan, ada juga yang berasal dari yang namanya itu adalah Gunung Lawu ya. Kalau saya sebutkan pasti tidak cukup ya durasinya. Jadi cintailah ya sedulur pusaka-pusaka peninggalan dari leluhur kita ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang merawat yang namanya itu pusaka-pusaka yang berbentuk keris atau tombak ataupun jimatan. Dan pusaka ini saya bilang adalah pusaka kesatria, karena sang pemilik dulu secara perwujudannya itu orang yang sangat gagah, orang yang sangat dekat dengan kerajaan, dan pusaka ini pun dulu diagem oleh orang-orang yang memang ya memiliki sifat juang yang sangat tinggi, memiliki karakter kepemimpinan. Jadi seseorang yang sudah memiliki karakter kepemimpinan dan memiliki pusaka ageman sengkelat, apalagi secara luarnya pun sangat terawat ya, ini dia. Karena memang pusaka ini saya dapatkan dari salah satu empuk ya, jadi memang sangat bagus sekali sedulur ya, luar biasa. Dan untuk level energinya itu adalah secara saya bilang adalah hot, pedes. Secara energinya sangat pedes lah kayak gitu. Berarti kan itu menandakan bahwa memang energinya sangat lumayan kuat ya. Secara tuahnya pun memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang memiliki jiwa kesatrio, memiliki jiwa karakter, memiliki sifat-sifat yang welas asih. Jadi saat menyatu dengan pusaka ini, apapun yang namanya itu bakat-bakat yang ada di diri kita itu akan muncul dan akan lebih maksimal lagi. Tapi ingat ya sedulur ya, bahwa kita adalah makhluk ciptaane Gusti Allah sing paling sempurna. Jadi kita adalah pusaka alam semesta ini. Satu pusaka, 1000 cerita. Ada kata-kata dari saya, kalau kita tidak bisa menemukan orang baik di dunia ini, setidak-tidaknya kita menjadi orang baik itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun, dan jangan lupa bahagia ya sedulur ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Guys, nonton, subscribe Lembu Suara apa? Nusantara. Lembu Suara Nusantara di YouTube channelnya ya.